Warga Taniling TV, saat ini saya berada di suatu tempat yang mempunyai produksi sangat luar biasa terkenal dan menjadi ikon di Lembang. Apa itu? Tahu susu Lembang. Saya berada di pabrik tahu susu Lembang. Nah, ini saya ditemani oleh Teh Ani ya. Pagi Pak, saya Cynthia. Oke, terima kasih. Jadi kita akan melihat proses pembuatan tahu susu Lembang. Siapa tahu dari proses ini nanti bisa memberikan inspirasi kepada seluruh warga Taniling TV. Oke, bersama AB Aris Bringos dan Teh Ani, Ya. kita akan melihat proses pembuatan tahu susu Lembang. Oke, sip, kita ikuti proses ini ya, sama saya dan Teh Ani. Mari Teh. Ya, mari ya, kita ke pabrik. Nah, warga Taniling TV, kita tadi sudah melihat proses awal pembuatan tahu susu Lembang dari A sampai Z. Kira-kira ada sekitar 9 proses ya, Mbak ya, 9 proses. Dari awal sampai akhir. Nah, sampai pengepakan itu 9 proses. Nggak afdol kalau kita nggak nyicipin, nggak beli, udah sampai sini nggak beli buat oleh-oleh orang di rumah. Wah, saya mau beli ya, Mbak Ani ya? Ya, boleh. Ini untuk tahu yang mentahnya. Ini untuk tahu yang mentahnya. Ya, yang mateng ada di depan ya. Oh, Nanti yang bisa mateng. cicipin Oke, rasa siap. susunya. Saya beli 1, Mbak. Ini yang putih sama yang kuning beda rasa? Rasa sama saja. Ha. Perbedaannya dari warna saja. Oh, yang hanya kuning warna tambahan saja. kunyit. Oke. Iya. Ada 2 bentuk, ada yang kotak sama yang panjang. Ini yang kotak seperti ini. Tapi rasa sama? Rasa sama. Oke, saya ini aja. Ya. Berapa Teh? 28.000. Oke. Tahu susu Lembang, oleh-oleh khas Lembang. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mencoba yang sudah matang. Nanti sambil makan tahu yang sangat yakin pasti enak, kita ngobrol-ngobrol dengan Teh Ani. Boleh. Oke. Nah, di sini untuk yang matangnya. Nah, saya mau beli 1 dus aja. Isi berapa itu? Isinya 10, harganya 20.000. Isinya 10, harga 20.000. Oke, saya pesan 1 dus ya. Saya makan di sini. Iya. Nah. Ya. Boleh, lewat sini untuk pengambilannya. Kita icipin. Makasih. Nah, kita sekarang kan ngicipin nih Mbak. Ya, Kita duduk di mana yang paling enak buat ngobrol? Di depan, boleh. Oke, Di siap. tempat duduk di Mari depan. kita ikutin dan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ani ya. Boleh. Oke, sekarang kita saatnya mencicipi tahu susu Lembang. Tapi sebelumnya saya udah dijamu dengan Mbak Ani ini minuman sari kedelai ya? Iya, susu kedelai. Susu sari kedelai, Iya. sari kedelai. Nah, Mbak Ani nggak minum? Enggak. Sudah terlalu biasa Iya, ya? sudah terlalu biasa. Ini saya minum. Boleh. Ini bagian dari proses pembuatan tahu ini Iya, tadi ya? Iya. Cuman kalau jadi tahu kan tadi sampai proses penyaringan, ada kelanjutannya lagi. Kalau untuk sari kedelai udah selesai di situ. Oke, sekarang mohon izin saya icipin Boleh? tahunya. Dicicipin tahunya. Setelah tadi kan udah lihat proses pembuatannya, sekarang tinggal Iya, cicipin. ini tahunya. hasilnya. Iya. Oke, cengek. Enak banget, lembut, beda dengan karakter tahu Sumedang ya. Iya, beda. Kalau tahu Sumedang kan agak kopong gitu ya. Agak kopong ya. Luarnya kering. Gitu. Ini dalamnya lembut banget ini, dan luarnya crispy. Memang untuk urusan tahu Jawa Barat juaranya. Iya. Gila, enak banget.
Very good. Good. Oke. Sekarang Teh Hani bisa diceritakan proses dari awal pembuatan tahu susu Lembang. Gimana coba prosesnya? Boleh. Tadi kan setelah lihat untuk proses awalnya itu kacang kedelainya kita rendam dulu selama 4 jam menggunakan air dingin atau bisa juga menggunakan air panas yaitu selama 2 jam. Oh, jadi air dingin dulu? Iya, bisa jadi bisa pakai pakai air dingin yaitu selama 4 jam, kalau pakai air panas selama 2 jam. Oh, kalau hasilnya sama? Hasilnya sama. Oke. Iya. Nah, nanti setelah direndam itu kacang kedelainya kita cuci sebanyak 4 sampai 5 kali proses pencucian sampai benar-benar bersih. Nah, setelah benar-benar bersih, kacang kedelai akan kita giling. Kita giling menggunakan mesin giling. Nah, di dalam mesin giling ini kita menggunakan bantuan air mengalir. Tujuannya untuk memperlancar proses penggilingan. Nah, nanti hasil dari kacang kedelai yang sudah digiling akan menjadi bubur kedelai. Teksturnya itu lebih lembut dan lebih halus. Nah, selanjutnya bubur kedelai tersebut kita rebus di tungku perebusan. Nah, di dalam tungku perebusan itu direbus berapa jam? Kurang lebih 30 menit sampai 30. benar-benar Pokoknya masak sampai dan benar-benar mendidih ya? Betul. Oke. Nah, kita rebus sampai benar-benar masak dan mendidih. Setelah mendidih, nanti kita masuk ke proses penyaringan. Nah, dalam proses penyaringan ini kita menggunakan alat yaitu tangok dan kain saring. Tangok? Iya, tangok. Saringan itu berbentuk kerucut berbahan dasar dari bambu. Nah, itu namanya tangok. Nah, fungsinya itu untuk membantu memisahkan antara ampas sama sari kedelainya. Nanti ampasnya akan tertampung di kain saringnya. Kalau di rumah itu sama seperti penyaringan santan kelapa, kayak gitu. Nah, nanti sari kedelainya akan tertampung di wadah penampungannya. Nah, itu yang proses susu kedelai udah stop sampai situ. Nah, untuk proses pembuatan tahunya dilanjut ada bahan lagi yaitu margarin 200 gram, susu sapi murninya 4 liter, sama garam kurang lebih 1 kg untuk garamnya. Oke. Tadi kedelainya berapa kilo? 13 kg untuk 1 kali resepnya. 1 kali resep 13 kg. 13 kilogram kedelai. Terus kemudian bumbunya tadi 4 liter susu sapi 4 liter susu sapi murni, 200 gram margarin 200 atau mentega, gram sama margarin. garamnya 1 kg. Garamnya untuk 1 di tahap kilogram. awal, garamnya 1 kg. Nah, nanti setelah tercampur akan kita masukkan air biang tahu. Nah, proses ini dinamakan proses pembibitan. Nah, dalam proses pembibitan ini nanti kita aduk. Setelah tercampur nanti adonan akan menggumpal dengan sendirinya ke bawah dan air biang akan naik ke atas. Jadi terpisah antara adonan yang menggumpal sama air biang tahunya. Nah, nanti air biang tahunya ini akan kita buang sebagian dan akan kita simpan juga untuk proses produksi berikutnya. Karena air biang ini harus difermentasikan selama 1 malam. Kayak gitu. Oh gitu. Iya, jadi setiap produksi itu menghasilkan air biang yang baru. Kayak gitu. Air biang itu yang warna kuning tadi Iya, itu ya? betul, yang warna kuning. Nah, itu rasanya masam. Fungsinya itu untuk menggumpalkannya aja. Jadi nggak berpengaruh ke rasa. Kayak gitu. Air biang itu nggak dikasih apa bahan-bahan apa untuk biang nggak? Enggak. Jadi setiap produksi itu menghasilkan air biang yang baru. Kalau awal mulanya itu pakai cuka masak. Fungsinya itu untuk menggumpalkannya aja. Kayak gitu. Nah, nanti adonan yang sudah menggumpal kita masukkan ke dalam papan cetak. Nah, di dalam papan cetak itu sudah ada bentuk dan ukurannya dan sudah dilapisi juga dengan kain spandek. Kayak gitu. Nah, untuk 1 kali resep 13 kg itu menghasilkan 5 papan cetak. 1 kali resep 13 kg jadi 5 papan cetak. menjadi 5 papan cetak. Nah, atau bisa juga disebut dengan 1 jirangan. 1 jirangan. Iya, atau kurang lebih 40 box tahu. 40 box tahu. Iya, atau Satu jirangan itu berapa potong tahu itu? 1 papan itu kurang lebih 80 pieces. 80 Iya, pieces. jadi kalau 5 papan cetak itu 40 box tahu atau 400 pieces tahu. 400 pieces Iya, tahu. Jadi dari 13 kilo kedelai menjadi 400 pieces tahu. 400 pieces tahu. 400 potong. 400 potong. Pieces, iya. Banyak juga ya? Iya, banyak. 40 box tahu gitu. Oke. Nah, nanti setelah dimasukkan semuanya adonan, nanti kita press menggunakan tong berisi air. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi kadar air dari tahunya sehingga tahunya itu menjadi lebih padat. Kayak gitu. Nah, nanti setelah 30 menit kita buka papan cetaknya lalu dipotong-potong sesuai bentuk dan ukurannya. Nanti kan di sini kita ada tahu yang warna putih sama yang warna kuning. Jadi di sini kita menggunakan 2 tungku perebusan. Nah, untuk tahu putih di dalamnya itu udah ada air yang mendidih, bawang putih sama garam.
Oh, jadi dikasih bumbu lagi Iya, setelah betul. tadi ada Soalnya bumbunya. di tahap awal itu belum terasa asinnya. Iya, garamnya masih 1 kilo. Jadi belum terasa asin. Nah, untuk tahu yang kuning kita ada air yang mendidih, bawang putih, kunyit, sama garam. Nah, untuk penggunaan bawang putih dan kunyitnya yang kita gunakan hanya sarinya saja. Jadi bawang putih dan kunyit tersebut kita tumbuk dan kita ambil sarinya. Kayak gitu. Oh, bukan sama ampasnya gitu ya? Enggak, jadi disaring lagi. Jadi diambil sarinya aja kayak gitu. Nah, kita rebus kurang lebih 20 menit. Nah, setelah 20 menit tahu akan kita angkat dan kita dinginkan di rak-rak tersebut. Jadi terpisah antara tahu putih sama yang kuning kayak gitu. Kalau untuk dari segi rasa sama saja. Nggak ada bedanya antara yang putih sama kuning? Nggak Ya? ada. Ya. Cuman kalau yang kuning luarnya aja ada aroma kunyitnya sedikit sih, nggak terlalu menyengat kunyit kayak gitu. Nah, nanti setelah melalui proses pendinginan, selanjutnya tahu akan kita kemas dan kita jual di depan, yaitu harganya 28.000 untuk satu porsi. 28.000 Iya, untuk betul. satu porsi. Iya. Satu porsi isi 10. Iya, isi 10. Jadi hitungan per picisnya itu 2.800. Satu potong tahu itu 2.800. Iya. Kayak gitu. Teh Hani, ini dari proses awal ya, dari proses awal pencucian sampai selesai, itu memakan waktu berapa Teh? Nah, untuk dari tahap proses awal sampai akhir itu kurang lebih 7 jam. Soalnya lamanya itu di perendaman 4 jam. Nah, sisanya itu tahap-tahap yang lainnya itu kurang lebih 3 jam. Sampai benar-benar tahunya udah jadi, sampai selesai. Itu kurang lebih 7 jam. Ini Gitu. kalau boleh tahu Teh, ini tahu pabrik tahu susu Lembang ini sehari bisa produksi berapa kali dia? Nah, untuk proses pembuatannya itu kita produksi setiap hari. Nah, untuk perharinya kurang lebih 30 sampai 40 kali resep. Kan tadi satu kali resepnya itu 13 kg. Nah, 7 jam waktunya, terus jadi kan menyambung terus. Oh, menyambung terus. Menyambung terus. itu dimulai, kalau dari sini sebenarnya dimulai dari jam berapa itu? Dari malam, produksinya kita malam. Oh, dari malam, Iya, 24 jam? Enggak 24 jam. Jadi kan 7 jam itu total dari awal sampai akhir, cuman kan dari awalnya itu beberapa produksi itu jadi langsung gitu, menyambung gitu Pak. Jadi enggak nunggu dulu 7 jam selesai gitu. Kayak gitu. Pegawainya pakai shift? Ya, kalau untuk karyawan produksi itu ada 5 tim. Satu timnya 3 orang. Satu timnya Ya, 3 orang. jadi masing-masing tahap di penggilingan, pencetakan sama penguningan, finishing. Oke. Teh Ani, tahu ini kan yang sejauh saya tahu kan tahu ini kan selalu meninggalkan ampas kan? Ya, ampasnya kalau ini dikemanain Teh? Nah, untuk limbah padat atau ampas dari tahu tersebut itu kita buat pakan ternak sapi. Jadi setiap hari itu kita ada yang ambilnya peternak sapi. Kayak gitu, buat pakan ternak. Pakan ternak Iya, ya? jadi kita jual lagi untuk ampasnya itu. Itu berapa tau nggak itu per kilo? Atau Kurang gimana? tahu. Kurang tahu ya? Iya. Untuk per kilonya harganya. Oke, terima kasih Teh. Iya, sama. Warga Taniling TV, saat ini saya berada di suatu tempat yang sangat istimewa. Itu tempat apa nanti saya kasih tahu ya. Kalau warga Taniling TV liburan ke Lembang, itu kalau weekend itu sangat macet sekali. Nah, ini saya bersama seorang tokoh yang luar biasa yang bikin macet Lembang kalau weekend. Karena beliau inilah yang pemilik, ownernya Floating Market, Farmhouse, kalau di puncak yang The Ranch. Ya. Om ya. Dan ada tahu Lembang. Tokoh yang luar biasa, Om Ferry. Aduh, selamat siang Om. Ya, selamat siang. Ya. Om, kita mau ngobrol-ngobrol. Boleh. Kemarin kita sudah meliput tahu Lembang, jadi kita tidak membicarakan pariwisatanya, Floating Market, Farmhouse, tapi kita mau ngobrol-ngobrol banyak tentang tahu susu Lembang. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, Om. Ini keberanian yang luar biasa dari Om Ferry ini. Di tengah image atau di tengah brand yang sangat kuat, Bandung itu pasti tahu Sumedang. Ya. Nah, ini kok Om berani menerobos dengan tahu susu Lembang, gimana Om ceritanya Om? Ya, saya melihat dari dulu gini ya.
saya melihat begini. Saya sebelum tahu saya bikin oleh-oleh juga. Namanya Rumah Sosis. Oke. Nah, saya ngelihat di situ yang beli itu mentah. Oh. Bukannya sosis yang udah dibakar atau udah digoreng kan. Rumah makannya nggak rame gitu. Hanya 10% dari omset. Tapi sosis mentahnya banyak yang beli. Nah, udah stop sampai situ. Nah, pariwisata terjadi kalau kata Menteri 60% culture, 35% infrastruktur, 5% buatan manusia. Ya, culture Lembang apa? Salah satunya culture itu sekarang bukan tari-tarian, bukan budaya saja, tapi culture itu kulineri. Oke. Nah, ya kalau kita ke mana, ke Semarang lumpia, ya itu kulineri, ya ke apa? Ke Cirebon dengan makanan-makanan aslinya itu pariwisata. Pariwisata sekarang adalah kulineri. Nah, saya ngelihat apa yang paling cocok. Ada susu di Lembang. Nah, saya berpikir lagi, kalau tahu tuh semua favorit gitu. Iya. Nah, begitu favorit, saya bikin tahu pakai susu. Campur susu sedikit. Ya, saya coba. Ternyata hasilnya lembut. Padahal susunya mungkin cuma 5% atau 10% dari bahan baku. Itu untuk melembutkan ternyata. Ya gitu. Nah, saya kenapa tahu Sumedang? Saya riset ke tahu Sumedang. Ya, karena di tahu Sumedang yang dijual udah digoreng. Bukan mentah. Oh iya. Duit itu dari mentah. Dari mentah ya? Dari mentah. Oke. Ya, seperti gitu ya. Oh ya, terus itu kemudian waktu Om buka itu langsung marketnya gimana Om? Ya hari marketnya? Ya semua juga hari demi hari ya, itu 12 tahun ya. Oh, udah 14 tahun. 18 tahun. 14 tahun kita bikin tahu susu dan kita bikin cukup harganya. Tapi segmen pasar tuh penting sekali. Segmen pasar saya adalah wisatawan. Harus beli oleh-olehnya apa gitu kan. Ya. Salah satu oleh-oleh yang disiapkan tahu. Ya. Gitu. Oke. Ya, seperti itu. Ya, Om. Ini kan warga Tanling TV kan mungkin dari apa yang sudah disampaikan Om ini kan bisa memberikan inspirasi kan, dan ini luar biasanya dari Om Peri ini adalah pabriknya itu sangat terbuka. Orang boleh belajar, nggak takut diketahui rahasianya Om? Nggak takut. Jadi kalau saya bicara soal bisnis ya, ya bukan soal produksinya. Aku ke produksinya, makanya yang punya tani ini bisa memasarkan gitu ya, bisa lebih kuat pemasarannya. Bagaimana ya konsepnya, segmen pasarnya harus jelas, harganya harus jelas, kan gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, kenapa saya bilang semua boleh melihat, ya kita kasih tahu caranya bagaimana. Kita kasih tahu dibuatnya dari apa aja. Banyak sekolah-sekolah atau ibu-ibu, kelompok ibu-ibu pengen belajar tahu, dipersilakan masuk. Karena kunci dari tahu segalanya apa? Air. Oh, airnya nah, ya? Ibu-ibu datang ke saya, dia belajar tahu, bawa karyawan banyak, dia buka di Kerawang. Terus dia komplain ke saya, kok nggak sama? Lah air Kerawang sama air Lembang beda, Bu. Ya, kan nggak ngerti orang. Air ya di Lembang ini bagaimana, di Kerawang bagaimana ya. Kita jangan ngomong pH-nya, gue nggak ngerti, saya nggak ngerti soal pH, soal apa air ya. Tapi air Lembang pasti lebih bagus daripada air Kerawang. Iya dong. Ya, Anda bikin seperti ini di Depok, cobainnya bikin gitu ya. Ya beda. Jadi air sangat menentukan banget. Air sangat menentukan. Ya. Jadi, makanya beliau mau itu dibuka, silahkan dicontoh karena airnya beda. Saya selalu bilang, Bu, semua bisa tahu, apalagi zaman sekarang ya, mau bikin apa juga di YouTube ada. Tapi yang utamanya apa? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang memikirkan yang utama. Ya air beda. Ya. Itu rupanya yang susah ditiru ya. Iyalah. Ya, nah tahu saya mahal. Ya, sekarang banyak yang mengikuti tahu susu A, tahu susu B, kan banyak yang mengikuti. Ya, banyak yang mengikuti. Saya tidak takut, karena segmen pasar saya wisatawan. Orang mau kemana, biarin. Ya, dia mau jualan di mana. Ya, produk yang memasyarakat itu akan cepat turun. Aku eksklusif.
Tahu susu saya. Di sini supermarket yang terkenal di Jawa Barat ini minta ke saya, beli putus. Tidak. Karena banyak tahu di situ. Oh. Aku paling mahal gimana? Oh, itu Strateginya. Jadi kita siapkan kalau saya mau jual tahu hanya di tempat saya. Saya buka udah 4-5 tempat, tapi tempat saya pribadi. Maksudnya usaha sendiri ya. Bukan saya memasuki pasar. Bagaimana saya menciptakan pasar. Ya. Contohnya sekarang di rest area. Ya. Rest area 88 tuh paling sepi. Oh. Sekarang bagaimana? Silakan lihat. Karena saya bikin konsep. Jadi konsinyasi gitu nggak ya Om ya? Nggak mau saya. Harus Tidak di mau. tempat sendiri? Harus tempat sendiri. Wes, Saya nggak mau. Saya nggak mau sama orang lain. Ya. Om, ini buka-buka dikit Ya. mengenai dapur nih. Omset berapa Om? Ya lumayan lah, tahu mah lumayan lah. Kalau rupiahnya sih, ya karena kita kalau rupiahnya sih susah lah, banyak lah. Pokoknya mah lumayan aja ya. Ya lumayan kalau omset ya, Tapi ya yang penting menurut saya setiap produk ya, apalagi produk tani ya, itu menarik untuk dipasarkan. Jadi nanti kalau ada yang mau masarin produknya, silakan hubungin Bapak ini, ketemu saya, gratis ya. Ya, kita ngobrol. Karena saya senang. Ya, apalagi daerah. Di daerah itu ada apa sih? Di Kerawang ini, di Kerawang ini ada beras. Bagaimana dengan beras menjadi ikon kan gitu? Nah, ya, iya dong ya. Di Banjar ada pisang. Bagaimana pisang ini menjadi ikon? Di Cirebon ada udang. Iya dong ya. Kenapa nggak diekspos? Karena yang khas-khas daerah itu pariwisata itu terjadi 60% culture. Itu kata Menteri Pak Arief Yahya, Menteri yang dulu. Ya, itu saya ikutin terus. Nah, sekarang di Subang. Saya buka daerah Subang. Ya. Saya bikin apa? Bolen nanas Subang. Karena Subang nanas, Bro. Oh. Ya, itu pariwisata. Jadi untuk semua ya yang melihat YouTube ini ya, kalau ada produk silakan hubungi ini, kita ngopi, kita ketemu ya. Dan saya yakin Bapak ini gratis kalau kita gratis. Saya ingin Indonesia ini ya dengan hasil-hasilnya menjadi ikon-ikon di setiap daerah. Kenapa saya nggak lakukan? Tangan saya 2. Iya dong, istri 1. Iya dong ya. Beda. Bagaimana saya mesti kerja semua? Tidak. Ya, jadi seperti itu. Nah, satu lagi segmen pasar. Ya maaf sekali. Di sini ini banyak tukang tahu bulat. Oke? Se-Indonesia ada. Betul. Begitu dia jualan di Jalan Dago depan rumah saya, jualan di Kelapa Gading, jualan di BSD, di tempat-tempat yang segmen pasarnya menengah ke atas, kenapa dijual Rp500? Itu salah. Untuk ya pedagang itu untuk salah menurut saya. Jual 2.000 lah. Packagingnya yang bagus. Tahunya sama. Mobilnya yang rapi. Tapi kalau 2.000 yang punya rumah keliling Dago, itu penghuni hotel dia akan turun. Ada tahu 2.000. Nah, ini ya. Ini ilmu yang mahal nih dari itu saya bilang. Itu ya para pedagang tahu bulat. Pikirkan, Anda masih punya keuntungan yang besar sekali. Asal segmen pasar tahu, price-nya harus tepat. Itu aja. Oke. Om, kendala utama ketika memulai tahu susu Lembang apa Om? Ya, waktu awal tuh. Semua juga manusia ya. Manusia. Kita punya karyawan ini di Jawa Barat khususnya. Menurut saya, apalagi Indonesia umumnya, punya sense of belonging, merasa memiliki bisa. Hardworking, gampang. Kerja keras bisa karyawan kita Indonesia ini. Ya, mau kerja sampai jam berapa? Pakai sampai lembur jam 12 malam juga mau, asal jelas. Haknya jelas, ya, bukan kewajibannya aja. Loyal. Ini apalagi Jawa Barat, loyal. Ya, yang nggak punya apa? Smart. Bagaimana supaya dia smart? Ya. Transfer smart kita. Ajakin ke pabrik tahu ini loh ke tukang tahu ini, ajarin. Karena smart ini bukan masalahnya mungkin Anda S2. Tapi kan nggak tahu. Bagaimana supaya smart gitu.
Iya, iya dong ya. Ya itu smart itu. Ya. Ini luar biasa. Loading apa maksudnya kita kasih tahu bekerja bersama mereka. Saya masih bisa. Saya barusan ini kamu gorengnya bagaimana? Ya. Pisang ini ya? Pisang ini misalnya. Saya kasih tahu, kamu pakai minyak yang udah mendidih baru kamu masukin. Jangan minyak lagi dingin. Ya. Kan kacau saya bilang harga ya. Kan harus dikasih tahu. Saya mau lihat, oh iya Pak, saya udah pakai minyak mendidih baru saya goreng. Kan lain. Nah, yang kecil-kecil seperti itu ya. Yang kadang terlewatkan ya. Terlewatkan. Kadang-kadang saya ngomong, dia bilang, "Pak, salah harusnya gini." Ya saya juga belajar. Sama-sama belajar. Jadi ya usaha itu menarik menurut saya. Ya, apalagi ini untuk yang di viewer Anda, di penonton Anda banyak kan tentang tani ya. Tentang tani. Itu saya menarik sekali. Bagaimana mempunyai nilai lebih. Bagaimana jangan berpikir bahwa ini saya storyin tenang saya ke bandar. Bagaimana dia usaha sendiri itu lebih untung. Ya memasarkan sendiri. Jadi bagaimana menciptakan pasar, bukan memasuki pasar itu. Jadi pasar yang sudah ada kemudian di-create kita create gitu lagi, ya? create lagi. Ya. Itu warga Taniling TV ini apa resep yang luar biasa dari Om Peri, dan ini menjadi apa pemantik bagi warga Taniling TV yang daerahnya itu mempunyai produk-produk khusus. Ya. Itu harus diangkat kemudian dikreasi menjadi makanan khas atau apapun yang khas dari situ. Ya, Om, ya? iya, sekarang ini orang pariwisata. Ayo kita makan sate kambing di Tegal. Pariwisata. Ya. Ayo kita beli lumpia di Semarang. Pariwisata. Ya, dan itu kalau mau masuki pasar kan harganya kan kita kan ya perang. Tapi bagaimana menciptakan pasar? Ya mungkin ini ngobrol-ngobrol sedikit ya Om ya. Jadi bisa apa memberikan inspirasi yang banyak banget. Saya kira yang obrolan sedikit ini sangat luar biasa berbobot dari Om Peri ini yang sudah teruji. Beliau jadi pembicara di mana-mana. Bukunya juga menjadi inspiratif dan ini kalau Anda ke floating market, ke farmhouse, tahu susu Lembang, asli keren banget. Dan Om, mungkin pesan Om buat para pemirsa Taniling TV, sampaikan Om. Ya, yang penting gini, semua usaha ada rohnya apa tidak? Ada rohnya apa? Ya, itu. Kalau kita nggak bisa menjadi rohnya, ciptakan rohnya. Ya, makanya kalau saya cari karyawan, sorry ya, yang muda-muda, yang pintar-pintar, saya bilang, sorry, saya cari yang udah berumur. Oh, ya, 45, 50. Ya, itu? Ya karena kalau susu itu udah expired, udah basi. Saya cari yang basi, karena saya bikin yogurt lebih mahal daripada susu. ya, seperti itu. Ya, kenapa harus begitu? Karena dia punya pengalaman hidup. Yang dibantu nanti dalam perkembangannya, dalam manajemennya oleh anak-anak muda yang pinter-pinter. Anak muda yang pinter nggak bisa diam di situ. nggak kerasa. Iya, makanya dia bicara tentang SOP, bukan tentang multi talent kan, apa aja ya. Dia bicara tentang break even point. Break even point itu gimana Tuhan menurut saya lah. Ya kita mesti punya lah break even point, tapi tidak berdasarkan BP. Nah, yang dipikirkan kalau rugi bagaimana, ya bukan kalau untung. Untung ya terserahin aja. Jadi kalau mau usaha, saya selalu tanya berapa orang pengen jual, pengen bikin tahu, pengen ini. Saya kasih tahu, cuman saya kasih tahu siapa yang jalanin. Ya, oh nanti manajemen kita punya tim apa? Udah nggak usah lah saya bilang, buang duit. Ya. Om, terima kasih banget ya, obrolannya sama-sama. Meskipun pendek ini saya kira sangat berbobot dan banyak pelajaran yang bisa diperoleh dari obrolan kita dengan Om Peri ini. Mungkin banyak yang baru tahu, oh ternyata beliau ini Om Peri. Ini luar biasa sekali. Kita diberi kesempatan untuk ngobrol bareng dengan Om Peri. Oke, warga Taniling, sekali lagi tetap sehat supaya tetap asik, tetap berusaha dengan baik, dan jangan lupa like dan subscribe Taniling TV. Salam Taniling TV. Bisnis agri tidak pernah mati. Wah.